Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Madani, kembali lagi di channel Darul Mugni. Amalia tadris atau micro teaching sering disebut dengan praktek mengajar. Biasanya program ini berlaku untuk santri kelas akhir yang segera mengakhiri pendidikannya di pesantren. Amalia tadris ini sendiri bertujuan agar para santrinya memiliki bekal dalam mengajar. Meskipun nantinya tidak semua dari mereka menjadi guru, karena mengajar tidak harus menjadi guru. Amalia tadris untuk kelas 6 atau kelas 3 aliyah angkatan 16 tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 lalu. Dimulai dari jam 7:45 sampai dengan jam 9:15 waktu Indonesia Barat. Dengan diberikan durasi waktu selama 40 menit, tepatnya pada jam pelajaran kedua sampai dengan selesai. Hajah Sofwatun Nufus mewakili kelas 6 angkatan 16 ini tampil dalam Amalia tadris perdana. Ia mengambil materi pelajaran bahasa Inggris kelas 3 tingkat sanawiyah bab tentang keanekaragaman makanan khas Indonesia. Tim penilai atau biasa disebut musyrif memberikan penilaian berupa kritikan dalam amaliyahnya yang dibimbing langsung oleh Abi Kiai Haji Mustafa Mugni MA serta beberapa dewan asatid di atas panggung. Amaliyah perdana yang disaksikan oleh seluruh santri dapat menjadi pelajaran untuk mengetahui bagaimana cara mengajar di dalam kelas. Praktek mengajar ini akan bermanfaat di masyarakat nanti, maka dari itu jangan kalian sia-siakan kesempatan ini. Nasihat Kiai Haji Mustafa Mugni MA. Kemudian dilanjutkan pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 17 sampai dengan 18 November 2020. Untuk seluruh santri kelas 3 aliyah angkatan 16 tahun 2020 melaksanakan Amalia tadris yang dilaksanakan di kelas yang sudah disediakan oleh panitia Amalia tadris tersebut. Dengan adanya program Amalia tadris ini, para santri sangat diuntungkan sebenarnya. Soalnya program ini biasanya dilakukan oleh tingkat kampus kepada mahasiswa yang kuliah di bidang keguruan. Tapi pesantren sudah duluan mengenalinya kepada santri agar mereka terampil mengajar setelah menjadi alumni. Memang belum sempurna menjadi seorang guru setelah mengikuti Amalia tadris tersebut. Tapi paling tidak mereka sudah memiliki wawasan bagaimana menjadi guru sebenarnya. Dan kemudian mereka akan mempelajarinya kembali agar terus berkembang kemampuannya dalam mengajar. Selain keterampilan dalam mengajar, Amalia tadris ini sudah tentu mendidik mentalitas santri. Dari sekian banyak santri, sudah pasti ada di antara mereka yang mentalnya masih kurang. Amalia tadris membuktikan semua dan menjadi tuntunan, mau tidak mau, bisa tidak bisa, ada mental atau tidak, wajib dan harus bisa mengajar berdiri di depan seluruh murid. Amalia tadris tak semudah yang dibayangkan. Selain mental, membuat i'dadnya juga penuh tantangan luar biasa. Dalam pelaksanaannya, tidaklah gampang karena para santri ini diwajibkan untuk membuat persiapan atau sering disebut dengan i'dad tadris atau yang dikenal dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sudah tentu jauh sebelum membuat RPP tersebut, mereka sudah terlebih dahulu dibimbing oleh musyrif atau guru pembimbing masing-masing. Saat Amalia tadris inilah momen menjadi guru yang paling sempurna. Kenapa tidak? Karena sebelum mengajar, para santri sudah dibimbing terlebih dahulu. Kemudian membuat persiapan yang matang, materinya, strategi mengajarnya, media yang digunakan dan sebagainya. Itu pun proses pembuatan i'dad tidak berjalan semudah yang kita bayangkan. I'dad tersebut memiliki berbagai tahapan, perbaikan dan koreksian. Bimbingannya tidak jauh berbeda dengan bimbingan skripsi. Yang sebelumnya kurang tertarik dengan dunia belajar mengajar, harus terpaksa menarik dan berusaha menjadi guru yang baik. Berbagai persiapan pun dilakukan. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga dituntut mempersiapkan metode atau media mengajar yang sesuai agar murid harus lebih mudah memahami pelajaran. Kemudian perjuangan pun tidak berhenti di situ. Kemudian para santri juga mempersiapkan bahasa untuk menjelaskan pelajaran. baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris tergantung pelajaran yang diambil.
Yang jelas tidak ada bahasa Indonesia. Selesai di tahap persiapan i'dad tadris, ditambah lagi dengan mentalitas yang harus kuat saat praktek mengajar. Karena di saat praktek berlangsung, para santri calon guru ini akan dievaluasi habis-habisan oleh pembimbing dan teman-temannya yang berdiri berjejeran menyaksikan si calon guru sedang mengajar. Para santri calon guru ini dilihat, diperhatikan, dinilai mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, mulai dari belajar hingga akhir. Sikap dan sopan santun guru termasuk cara berpartisipasi dengan murid, semua temannya akan menjadi tim asesor saat itu. Begitupun sebaliknya, saat yang lain mengajar, mereka saling menilai dan mengevaluasi. Hingga akhirnya masuklah ke tahap evaluasi bersama atau sering disebut dengan istilah darsu an-naqdi, evaluasi proses mengajar. Disitulah santri calon guru tadi dikritik habis-habisan dengan kritikan atas kesalahan yang dilakukan saat mengajar tadi. Tentunya kritikan tersebut bersifat membangun untuk perbaikan ke arah yang lebih baik ke depannya. Kira-kira seperti itulah pembahasan tentang kegiatan amaliyah tadris yang mendidik santri dalam mengajar, memberi bekal berupa keterampilan dalam mengajar. Baiklah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.